Pertama adalah rangkaian daripada kebaktian Jumat Agung dan Paskah yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Ada beberapa tempat kemarin sudah dilangsungkan di ICE BSD dan kemudian akan dilanjutkan kebaktian Jumat Agung di Singapura tanggal 28 Maret di Suntec Convention Center, lalu Paskah tanggal 31 dan kemudian di tanggal 29 Jumat Agung Batam, kemudian di tanggal 1 Medan, tanggal 2 Jambi, tanggal 4 April. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita ada saudara, kenalan, kita boleh ajak mereka dan kasih tahu juga mengenai rangkaian daripada kebaktian Jumat Agung dan Paskah ini. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yaitu adalah Paskah Pemuda. Ini mengambil satu tema yang penting sebetulnya, yaitu arti roti tak beragi dalam Paskah. Biasanya kita mungkin sudah memahami mengenai roti tak beragi, itu ada di dalam perjamuan Paskah, di dalam perjanjian lama sampai nanti perjamuan kudus kita memakan daripada roti tak beragi. Nah ini akan menjadi satu pembahasan mengenai apa yang kita lihat di dalam kitab Keluaran sampai nanti kepada konteks yang kita kerjakan hari ini dalam perjamuan kudus. Nah ini tentu untuk pemuda tapi juga terbuka untuk umum bagi kita sekalian, dilangsungkan di tempat ini pada tanggal 30 Maret di aula ruangan John Calvin, Chapel John Calvin. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rangkaian Reform Evangelical Discipleship kita saat ini sudah masuk ke bagian yang keempat, bicara mengenai etika Kristen. Ini sesuatu pembahasan yang akan sangat relevan di dalam konteks kita hari-hari. Biasanya kita bertanya mengenai gray area. Contoh ya, pertanyaan sederhana, Pak, bohong untuk kebaikan boleh enggak? Nah itu ya, kalimat itu kan sering ya. Terus kutip bagian berikutnya, yang dikutip apa? Biasanya yang populer adalah kisah Rahab. Pak, Rahab kan berbohong untuk kebaikan, malah imannya dipuji-puji. Ini sesuatu bagian pembenaran kadangkala. Tapi kita akan coba lihat ya bagian-bagian yang sulit, bagian-bagian yang penting di dalam menjawab mengenai boleh tidak. Dan kemudian menjawab juga hal-hal yang mungkin dalam gray area. Nah di dalam Rabu besok kita akan bahas juga pandangan John Frame mengenai etika Kristen. Dan di bulan berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam bagian pembahasan Biblika. Dimulai dengan satu seminar baca gali Alkitab. Saya rekomen untuk kita semua boleh hadir. Kenapa? Karena ini akan memperlengkapi bagaimana kita cara membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap hari. Dan ini menjadi satu pembukaan di dalam seri Biblika yang akan dilanjutkan tanggal 17 April. 17 April kita akan bahas secara khusus mengenai Injil Yohanes. Dan tanggal 24 kita akan bahas tema yang sangat penting, yaitu salah satu di dalam Injil Yohanes dikenal sebagai murid. Tema ini juga yang nanti akan kita bawa di dalam SAL, Sekolah Alkitab Liburan, dan juga di dalam KKR di Palu, Sulawesi Tengah, semester kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh sama-sama juga mempersiapkan diri, guru-guru sekolah minggu, jemaat, kita yang akan pergi KKR, kita boleh mempersiapkan diri di dalam seri pembinaan di dalam bulan April secara khusus. Baik, ini saja yang akan ditekankan kembali dari mimbar ini. Nah sekarang kita akan sekali lagi melanjutkan apa yang kita sudah renungkan beberapa minggu. Di minggu-minggu lalu kita membahas mengenai natur daripada baptisan Tuhan Yesus. Kita sudah melihat kedalamannya. Kita membahas ini kalau nggak salah sudah 4 kali bicara pembaptisan Tuhan Yesus. Dan hari ini masuk ke dalam konteks pencobaan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan beri kepada kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau mohon sekali lagi untuk Tuhan memberkati perenungan kami akan firman Tuhan. Dan biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, kami boleh makin dicelikan, kami boleh makin mencintai firman. Dan pada akhirnya kami bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita sekalian bagian firman Tuhan ini.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," ini terminologi 2 kali sudah muncul, "jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita membahas mengenai baptisan Tuhan Yesus, kita sudah merenungkan kedalaman yang sangat penting. Ada beberapa ya, yaitu salah satunya adalah nubuatan yang digenapkan di dalam seluruh firman di dalam perjanjian lama. Ini yang pertama. Berarti nubuatan di dalam perjanjian lama digenapkan pada waktu ada baptisan Tuhan Yesus, menjadi satu momen inaugurasi. Ini adalah poin penting. Yang kedua, suara kenabian, suara yang berseru di padang gurun itu mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yang ketiga, nubuatan Yesaya mengenai langit terkoyak dan roh Tuhan turun dan turun dalam rupa merpati, itu menyatakan penggenapan juga kepada Yesaya. Dan pada waktu bersamaan kita melihat bahwa yang terjadi di sini lebih besar daripada peristiwa penciptaan di Kejadian 1. Ini bicara mengenai new creation, kita udah bicara itu. Dan yang keempat, kita lihat bahwa di dalam bagian ini Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan." Oke, ini kita sudah renungkan. Sekarang, apa kaitan pembahasan kita di bagian yang sebelumnya dengan bicara mengenai narasi pencobaan Kristus? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadangkala pada waktu kita membaca bagian pencobaan Tuhan Yesus, yang menjadi fokus kita apa? Yaitu adalah bagaimana Kristus punya identitas, itu dipertanyakan. Makanya kita biasa akan fokus kepada jika engkau anak Allah. Berarti kita akan merenungkan mengenai identitas Kristus pada waktu dia dicobai. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah menyadari bagian yang sebelumnya dan sekarang kita merenungkan mengenai pencobaan, berarti pencobaan ini bukan hanya tentang Kristus. Sekali lagi saudara ya, pencobaan yang terjadi, yang dilakukan iblis, dia bukan hanya mau menjatuhkan Kristus. Kenapa demikian? Karena bagian sebelumnya itu menyatakan perkenanan Bapa, konfirmasi firman, suara kenabian dan seterusnya. Berarti kita ambil bagian ini ya waktu kita renungkan. Kalau Kristus jatuh, bukan hanya Kristus saja yang jatuh, saudara. Inilah pekerjaan iblis. Iblis itu goda, dia itu menggoda naturnya, menghancurkan total. Sama kayak misalnya, nanti kita bicara tentang Adam sedikit ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh, waktu dia makan, ini bukan cuma tentang makanan. Bukan cuma tentang keinginan, tetapi hancur total. Dia punya relasi dengan Tuhan hancur, dia punya identitas menjadi manusia yang juga image of God terdistorsi. Jadi banyak sekali yang dipertaruhkan oleh Adam dan Hawa pada waktu makan satu buah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu kita melihat pencobaan, kita akan melihat yang at stake, yang dipertaruhkan bukan hanya Kristus punya identitas, tetapi juga apa yang dinyatakan di dalam perikop sebelumnya. Ambil contoh gini ya, kita sudah melihat ya, bahwa Bapa mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Kristus jatuh saudara, berarti oh ternyata gini, yang mana Tuhan berkenan. Orang yang seperti ini, ngerti maksudnya ya saudara? Lalu kita bicara juga, oh tadi kita udah bicara penciptaan. Di sini lebih besar daripada penciptaan, new creation, penciptaan baru.
Tetapi kalau Kristus jatuh, semua jadi meaningless. Langit yang terkoyak, roh Allah turun. Kalau Kristus jatuh, semua jadi meaningless, tidak ada artinya. Saya ambil contoh sederhana lah, begini ya. Kadang ada orang-orang yang mempersiapkan pernikahan tuh secara ekstrim. Ekstrim tuh ya semuanya mau detail sempurna. Makanannya yang sempurna, test food berkali-kali. Kalau perlu ada yang recommended ya. Oh, ini sudah ada sertifikasi Michelin. Wah, ini restoran ternama punya ini. Oke, makanannya bagus. Lalu apa lagi? Souvenir. Mungkin custom design daripada perhiasan ternama. Oke. Lalu apa lagi? Gaunnya enggak usah ngomong. Gaunnya sudah kayak bidadari, malaikat kurang sayap misal saudara ya. Lalu berikutnya satu-satu dipersiapkan secara sempurna. Undangan dibagi, rundown acara beres, lalu planning untuk bulan madu kemana sudah selesai. Semua sudah rasanya sudah komplit. Rasanya meaningful. Tetapi saudara, kalau pernikahannya batal, ada meaning gak ini? Tidak. Atau yang kedua, oke lah nikah, tapi tidak lama bercerai. Ada meaning nggak? Semua yang glamor tadi, ada meaning nggak? Kalau rumah tangganya hancur di tengah jalan, jawabannya juga tidak ada. Yang kelihatannya romantis, yang kelihatannya raja dan ratu satu hari, yang lain ngontrak itu, saudara ya, semua jadi meaningless. Kenapa? Karena pada akhirnya gagal. Kita bisa lihat bagian ini juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kedalaman makna yang dinyatakan di dalam baptisan itu menjadi sirna artinya kalau Kristus jatuh di dalam pencobaan. Ini bagian yang pertama. Berarti sekali lagi yang kita mau dapat di dalam poin pertama apa? Ternyata saudara, natur daripada pencobaan yang dilakukan iblis itu luar biasa menakutkan. Nah, ini menjadi satu bagian yang nanti kita akan gumulkan di dalam konteks hidup kita. Kenapa? Karena waktu iblis goda kita, waktu kita akan jatuh atau jatuh dalam dosa, itu bukan hanya tentang kita. Sekali lagi, ini bukan tentang saya sendiri jatuh, bukan hanya itu saudara. Tetapi apa? Kita akan menyadari satu hal, waktu kita jatuh di dalam dosa, berarti suka atau tidak, sadar atau tidak, kita itu sedang, tidak menghargai karya Tuhan yang menebus kita. Kita sedang, kalau pakai kata menista mungkin cocok juga saudara. Kita sedang menista karya Kristus yang di atas kayu salib itu. Kita sedang mempertaruhkan kita punya identitas sebagai anak Allah. Waktu kita jatuh di dalam dosa. Menakutkan saudara. Berarti bukan hanya sekedar keinginan saja. Tapi konsekuensinya besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini natur daripada godaan si jahat. Si setan itu sendiri. Maka yang dia tawarkan cuma roti, ini bagian pertama. Yang dia tawarkan cuma loncat kelihatannya. Yang dia tawarkan cuma kekuasaan dunia. Tetapi konsekuensinya menakutkan kalau Kristus jatuh. Oke, ini bagian pertama. Bagian yang kedua, suka atau tidak di dalam pemikiran kita orang Kristen, banyak juga yang berpendapat gini. Ya, dia kan Tuhan. Nah, memang betul Kristus Tuhan saudara. Tapi kita langsung loncat kepada konklusi, karena dia Tuhan, dia tidak mungkin jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita harus ngomong begini. Ini adalah pemikiran yang dipengaruhi oleh gnostisisme. Gnostisisme itu adalah bidat atau sekte sesat abad mula-mula yang mengatakan Kristus itu hanya kelihatannya manusia. Tapi dia itu intinya Tuhan. Oh, ini menakutkan saudara, karena ini seperti kayak mitologi Yunani bicara mengenai Zeus. Zeus itu Tuhan, Allah dewa maksudnya, tapi dia sekali-kali ambil badan manusia. Cuma kayak shell, kayak cangkangnya saja manusia, dalamnya tuh dewa gitu loh maksudnya. Sehingga apa saudara? Waktu Zeus jadi manusia, dia memang bisa interaksi dengan manusia, dia bisa menikah, kawin dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah bosan, dia naik lagi ke surga. Badannya mana? Enggak ada, itu cuma kelihatannya saja, cangkangnya. Nah kalau sudah begini pemikirannya, ini adalah pemikiran gnostisisme saudara. Gnostik yang mengatakan Kristus itu memang punya tubuh, kelihatannya manusia, tapi dalamnya tidak. Maka saudara, pemikiran-pemikiran seperti ini merasuk sampai ke dalam abad mula-mula. Abad mula-mula yang kita bisa lihat ya, saya ajak kita lihat sedikit contoh ya. Yaitu adalah yang ditulis oleh Yohanes di dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini gampang ingatnya ya. 1 Yohanes 1 ayat 1.
Ini bicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen hari itu, di mana pengajaran gnostik sudah terlalu besar. Saya bacakan buat kita ya. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Menarik sekali. Kenapa? Karena Yohanes di sini bicara mengenai apa yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dipegang. Ini bicara mengenai indera. Indera perasa, pelihat dan lain segala macam, saudara. Ini yang dinyatakan oleh Yohanes. Kenapa? Karena zaman itu melihat Yesus itu hanya sekedar kelihatan manusia, tapi intinya Tuhan. Nah maka saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh duinatur. Benar-benar 100% manusia dan 100% Allah. Kadang di dalam pemahaman doktrinal seperti ini, kita sendiri ya suka atau enggak terpengaruh juga dengan bidat-bidat zaman dulu. Ambil beberapa contoh lah ya, saya persingkat saja di dalam bagian ini. Misalnya gini, pada waktu Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia, kita akan langsung jump to conclusion, langsung masuk ke dalam kesimpulan. Nah ini dia sebagai Allah. Waktu dia jalan di atas air, kita ngomong juga, ini dia sebagai Allah. Waktu dia mati di atas kayu salib, oh Tuhan tidak bisa mati, yang mati manusia. Saudara, ini bidat Nestorian, ini Eastern Orthodox, itu masuk ke dalam kategori pemisahan duinatur Kristus. Berarti apa? Kalau pemisahan duinatur Kristus, berarti ada bagian yang tidak sinkron. Oleh sebab itu kita akan susah menjelaskan beberapa pertanyaan beberapa teks yang ada di dalam Alkitab. Misalnya, kenapa ya di dalam Lukas pasal 2 ayat yang terakhir dikatakan Kristus makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah dan manusia. Kenapa kalau dikatakan di sini bertambah hikmatnya? Berarti Kristus bertambah dong hikmatnya. Nah, ini tidak masuk akal di dalam pemikiran orang-orang Nestorian. Karena apa? Karena misalnya kalau Kristus itu adalah 100% ilahi, maka Tuhan bisa bertambah nggak pengetahuannya? Kayak itu ya. Kan katanya maha tahu, kok bisa bertambah pengetahuannya? Jawabannya kenapa saudara? Karena Kristus berinkarnasi, dia ambil rupa manusia. Yang kita baca di dalam Filipi pasal 2 tadi adalah mengosongkan diri dengan cara apa? Dengan cara mengambil natur manusia. Sehingga waktu Allah jadi manusia, dia membatasi diri. Waktu dia membatasi diri, dia sungguh-sungguh menjadi manusia 100%. Berarti apa? Dia harus, bayi harus belajar apa? Mau ngomong bisa langsung? Oh tidak bisa, dia harus ngoek-ngoek dulu saudara. Jadi kita harus membayangkan Kristus yang memang penyangkalan dirinya saudara, bukan hanya mulai dari dia melayani umur 30. Tidak, penyangkalan dirinya adalah mulai dari bayi saudara. Bayi itu berarti bisa ke toilet sendiri? Tidak bisa. Ya kayak gitu-gitu saudara ya. Jadi kita bisa lihat ini adalah penyangkalan diri yang sempurna dan dia menjadi manusia. Bahkan kalau kita lihat di dalam literatur lain dikatakan Yesus dari bayi sudah bisa ngomong. Wah ini gnostik saudara. Tuhan Yesus umur sekian membuat burung dari debu tanah dihembus hidup. Itu elemen gnostik. Tetapi yang kita bisa lihat di dalam Alkitab menyatakan dia bertambah hikmatnya. Nanti ada waktu di mana Kristus dikatakan, dia mengatakan Bapa saja yang tahu tentang hari akhir. Anak tidak tahu. Kenapa saudara? Karena dia di dalam natur sebagai manusia yang melimitasi dirinya. Sehingga Kristus pada waktu melayani sebagai manusia, pada waktu di dalam dunia, dia maha tahu enggak? Nah, ini kan susah jawabnya ya. Kristus maha tahu enggak pada waktu dia melayani 3,5 tahun? Kita kalau jawab tidak, rasanya kok kayaknya kurang ajar kan gitu ya. Kalau jawab tahu, kayaknya kita kena gnostisisme ini. Gimana jawabannya? Kita harus mengacu kepada bagian firman saudara. Jawabannya Tuhan Yesus ngomong dia pun tidak tahu akan hari akhir. Berarti memang di dalam konteks limitasi. Tetapi waktu dia masuk ke dalam kemuliaan, Ibrani pasal 2 inilah anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Itu bicara inaugurasi, berbicara mengenai kemuliaan yang dia terima. Segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Dan oleh sebab itu dia maha tahu. Ya, jadi di dalam transisi ini yang kita bisa lihat. Oke, balik lagi ya saudara. Nah sekarang dengan membahas panjang lebar tadi, intinya apa yang kita mau bilang? Intinya yang kita mau bilang adalah pada waktu Kristus dicobai, dia itu dapat jatuh. Tetapi tidak jatuh karena ketaatan yang sempurna.
Jadi kita tidak bisa ngomong begini, ya itu kan Tuhan, kita kalau dicobai jatuh. Bisa paham ya kalimat seperti ini. Atau kalimat-kalimat yang lain. Waktu kita misalnya emosi sekali, saudara, emosi sekali. Nah orang kalau lagi emosi, terus ada temannya yang kasih nasihat, makin emosi dia. Lagi marah ya, terus bilang tenang, makin marah ya, anehnya begitu. Dia akan bilang, kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Apalagi kalau kita kutip bagian firman Tuhan, Pak tenanglah dulu. Ada Alkitab firman bilang gini, pipi kanan ditampar kasih pipi kiri. Nah dia kira-kira akan jawab apa? Kalau orang ini terpengaruh sedikit elemen gnostik, dia akan bilang, itu Kristus, dia kan Tuhan. Ya kan gitu ya saudara, saya manusia biasa. Sadar atau tidak, ini adalah konsekuensi daripada pemikiran gnostisisme yang masuk di dalam kita punya pemikiran hari-hari. Jadi pada waktu kita lihat Kristus, kita tidak sungguh-sungguh lihat dia sebagai manusia. Sehingga kita sering loncat kepada konklusi, dia kan Tuhan, saya manusia. Maksudnya kalau saya berdosa ya wajar. Kalau Kristus karena dia Tuhan, dia tidak berdosa. Itu adalah loncat kepada konklusi, saudara. Sekarang saya akan ajak kita lihat lagi ya. Di dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 mengatakan dengan jelas sekali bahwa Yesus itu dicobai dan dia mengalami penderitaan karena pencobaan. Kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Saya bacakan buat kita. Oke, Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ya, dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Keadaan siapa? Manusia. Jadi mendapat bagian dalam keadaan mereka. Apa saja itu nanti kita akan bilang ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekarang mendapat bagian dalam apa yang dialami oleh mereka. Dapat bagian itu apa? Saudara, di dalam bagian inaugurasi atau bagian baptisan kita sudah bicara satu hal. Kristus mengidentifikasikan dirinya sebagai manusia berdosa. Itulah sebabnya dia menerima baptisan. Dan setelah dia mengidentifikasi diri dengan manusia berdosa, maka dia menerima baptisan dan ada jawaban dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi saudara, bukan hanya mengidentifikasi diri sebagai manusia berdosa, tetapi sekarang juga mengidentifikasi diri dengan pencobaan yang dialami manusia. Ini dua hal loh saudara. Jadi Kristus itu pada waktu dia datang ke dalam dunia, dia bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya inkarnasi menjadi manusia, tapi menjadi sama dalam hal apa? Status manusia berdosa dan yang kedua, manusia berdosa dia dicobai. Yang kedua, jadi kita lihat dua bagian ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita merenungkan narasi mengenai pencobaan, kita akan memahami kelimpahan dan kedalamannya pada waktu kita memahami kelimpahan kedalaman perikop sebelumnya. Nah sekarang saya mau lanjutkan bagian yang berikutnya ya. Pencobaan Tuhan Yesus itu punya dual efek. Dual efek itu begini ya, bola tenis dilempar ke lantai, makin keras lemparnya, makin tinggi loncatnya, ya kan gitu ya. Saya lempar dari ketinggian segini, saya lempar kuat dia akan mantul seberapa tinggi. Nah ini yang kita bisa lihat di dalam natur pencobaan Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, pada waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, ini at stake, segala sesuatu dipertaruhkan. Segala sesuatu itu ya bisa jadi batal semua ya kalau kita lihat. Jadi ini benar-benar krusial, momen krusial di dalam peristiwa pelayanan Tuhan Yesus. Ini sangat krusial. Tetapi saudara, justru kita bisa lihat gini. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai, dia sedang menjadi sama dengan umat yang dia wakili. Itu yang pertama. Dan oleh sebab itu saudara,
Kemenangan Kristus atas pencobaan menjadi pattern dan pengharapan. Dan atas kuasa Roh Kudus kita juga dapat menjadi orang yang menghadapi pencobaan dan menang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau kita merenungkan bagian ini, kita melihat kemenangan Kristus atas pencobaan karena dia sudah identifikasi sebagai manusia, kita dapat pengharapan di sana. Kalau Kristus gagal, atau bahkan kalau iblis tidak cobai Tuhan Yesus, kita tidak ada satu pengharapan untuk menang atas pencobaan. Katakanlah begini ya, oke, Kristus sudah dinyatakan sebagai anak Bapa yang dikasihi, kepadanya aku berkenan, lalu iblis pikir gini, sudahlah saya tidak usah cobai Tuhan Yesus. Ya, dia kan Tuhan, ini kalau pikirannya iblis gnostik saudara ya. Pikiran iblis gnostik, dia kan Tuhan. Ngapain ngabisin energi, ya kan gitu ya. Pasti tidak mungkin jatuh, ya tidak usah dicobain. Kalau itu yang terjadi saudara, kita tidak ada model untuk menang atas pencobaan. Kalau itu yang terjadi, tidak ada penulis Ibrani yang mengatakan dia menderita di dalam pencobaan. Tidak ada bagian itu. Tetapi justru semakin kuat iblis mencobai Kristus dan pencobaan Kristus itu ultimat saudara. Kita udah bilang ya, yang at stake apa saja. Maka waktu Kristus menang atas pencobaan yang ultimat, jadi ultimat itu maksudnya tidak ada pencobaan yang lebih berat lagi dari yang dihadapi oleh Kristus. Itu ultimat. Sekali lagi saudara ya, karena Kristus sudah menang atas pencobaan yang paling berat, maka kita orang yang di dalam Kristus, sekali lagi, tidak ada pencobaan apapun yang terlalu berat yang tidak bisa kita hadapi di dalam Kristus. Itu double efeknya. Jadi iblis rencana mau hancurkan Kristus, yang terjadi justru Kristus menjadi model kemenangan atas pencobaan bagi seluruh umat yang dia wakilkan. Begitu indah bagian ini. Oke, sampai bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ya, bagian-bagian yang penting satu-satu kita kupas. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi saudara. Di dalam pencobaan yang pertama, kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-1 lagi ya, saya bacakan ayat 1 sampai ayat ke-4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan setelah berpuasa dan lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah yang saya mau ajak kita renungkan yaitu kata yang pertama, kata maka. Kata maka ini sebetulnya di dalam bahasa aslinya lebih cocok diterjemahkan segera setelah itu. Segera setelah itu, soon afterwards, itu di dalam bahasa Inggris ya, lebih tepat diterjemahkan begini. Berarti kalau kita lihat memang Matius menuliskan bagian baptisan dengan pencobaan itu memang lekat saudara. Memang segera setelahnya. Nah oleh sebab itu ada natur yang menarik di sini. Segera setelah baptisan baru saja Roh Kudus turun, sekarang pertanyaan loh kok dibawa ke pencobaan? Nah ini sesuatu hal yang sangat relevan bagi kita. Kita kan kadang berpikir gini ya, kalau kita dekat sama Tuhan, ya hidup kita akan lebih gimana? Lebih baik ya kan lah, lebih tenang. Kalau kita hati serahkan semua untuk pelayanan, rasanya kayak surgawi di bumi lah, kira-kira gitu ya. Ini kalau saudara tahu jokesnya hamba-hamba Tuhan yang persiapan, nggak tahu mungkin pernah lihat satu gambar ya. Orang berpikir kalau hamba Tuhan itu persiapan itu kayak baca Alkitab gini kan ya, lalu kayak ada burung merpati dari sorga gitu, kayaknya suasananya heavenly gitu ya. Tapi realitanya bagaimana saudara? Realitanya kayak besok mau ujian, besok mau ujian akhir, buku semua, ini zaman jadul saudara ya, buku semua, keringetan sampai keringat dingin dan lihat jam ini udah jam 1 pagi kayak gitu ya. Jadi kadang kita lihat realita, waktu kita menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan untuk melayani, itu pun kita bisa lihat banyak sekali tantangan dan cobaan dan godaan. Banyak sekali. Dan berikutnya saudara, ini sama ya, baik pendeta Anton pernah cerita, hamba-hamba Tuhan lain, saya sendiri pernah alami. Pak Anton tuh bilang gini, kita udah persiapan, kita udah sungguh-sungguh persiapan, tiba-tiba anak mules, mencret, demam, langsung persiapannya hilang saudara ya.
Itu sesuatu yang realita terjadi di dalam kehidupan hari-hari. Sama ya, saya dulu pernah pelayanan juga waktu studi di Belanda, pelayanan di Eropa ya, di Berlin, di beberapa tempat lain. Itu hampir tiap kali pergi ada saja kejadian. Entah istri waktu lagi hamil besar jatuh, wah itu menakutkan saudara. Lalu anaknya demam 39, lalu anaknya dibawa ke rumah sakit, dikasih alat bantu napas, coba pikir saja. Jadi sebelum pergi sehat, ya kan gitu ya. Pergi sakit, pulang sehat lagi. Ini ada apa kan gitu ya saudara. Ini namanya tantangan di dalam melayani saudara. Jadi kita akan melihat realita itu, kenapa bisa begini. Kalau kita berpikir, Tuhan kan saya menyerahkan hidup untuk Tuhan. Tolong jaga keluarga kan gitu ya maksudnya ya kan ya. Pengennya tenang, pikiran pelayan tenang. Tidak saudara, justru kita melihat satu hal yang paling penting di sini apa? Karena Kristus dicobai dan dia menang, maka setiap pencobaan yang kita hadapi, godaan yang kita hadapi, itu bisa dikatakan sama Yakobus. Di dalam Yakobus pasal 1 dia bilang apa? Berbahagialah kalau kamu mengalami banyak pencobaan. Coba bayangkan saudara. Ini pertanyaan praktis saudara. Amin, nah itu ya. Gimana saudara? Kalau ditanya amin, banyak pencobaan bahagia? Oh tunggu dulu Pak, tunggu sebentar. Biarkan saya berpikir kan gitu saudara ya. Tapi kita lihat kenapa bisa begitu kita katakan amin. Justru Yakobus bilang makin banyak pencobaan itu akan memurnikan imanmu. Itu akan membuat engkau makin bertekun. Itu akan membuat engkau bertumbuh, berbuah. Dan pada akhirnya tidak kekurangan satu apapun. Itu kalimat Yakobus. Maka saudara sekalian, kalau kita tanya di sini, kenapa ya Roh Kudus pimpin Kristus masuk ke dalam padang gurun dan dicobai iblis? Apa jahat ini maksudnya ya? Tapi kita ngomong kayaknya enggak mungkin jahat lah, namanya Roh Kudus, masa sih jahat? Jawabannya memang bukan saudara. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengkonfirmasi memang bahwa Yesus adalah anak Allah yang dikenan oleh Bapa dan yang dikasihi oleh Bapa. Jadi kita jangan pikir pencobaan itu sesuatu yang harus dihindari. Bukan saudara. Buktinya mana? Ya ini saudara ya, kita lihat konfirmasi sebagai anak Bapa yang dikasihi, yang mana Bapa berkenan kepadanya, langsung masuk ke dalam pencobaan. Di dalam pencobaan naturnya apa? Kadang kita gagal fokus saudara. Gagal fokus, aduh susah ya hidup, aduh berat ini, banyak pergumulan lagi. Kita fokusnya kepada pergumulannya, bukan. Fokusnya justru pada waktu Yesus menang atas pencobaan, dia mengkonfirmasi memang dialah anak Allah yang dikasihi dan kepada dia Bapa berkenan. Ini penting saudara. Kita perlu lihat konfirmasi ini. Dan konfirmasi inilah yang terus Kristus bawa sampai mati di atas kayu salib. Itu yang Kristus kerjakan. Mulai dari mana? Mulai dari pencobaan. Berarti narasi pencobaan perlu ada atau tidak? Wah ini bingung juga saudara ya. Kalau kita ngomong perlu berarti hidup kita juga masuk di dalam konteks pencobaan dan pencobaan. Pergumulan dan pergumulan. Kalau kita bilang tidak, berarti kita tidak lihat konfirmasi ini dan tidak ada pengharapan bagi kita untuk menang atas pencobaan. Oke, sampai sini saudara. Kita sudah melihat ya bahwa yang dikerjakan oleh Roh Kudus saudara, mengkonfirmasi bahwa memang Kristus adalah anak Bapa yang dia kasih dan kepada dia berkenan. Dan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian bersyukur kenapa? Karena Kristus sudah menang, bukan hanya menang atas pencobaan tapi mengalahkan kuasa maut. Maka hari ini setiap kita yang mengalami pencobaan berat pergumulan hidup, ada pengharapan besar di dalam Kristus. Ini yang kita boleh gumulkan. Nah sekarang kita masuk lagi di dalam beberapa bagian ya. Di dalam pencobaan yang pertama, sadar atau tidak, Kristus ini lagi puasa 40 hari, 40 malam. Ditulis dia lapar, berarti tidak makan. Mungkin minum, saya nggak tahu ya saudara. Tapi yang pasti dia lapar saudara. Berpuasa 40 hari, 40 malam. Kadang kita bisa bertanya gini, nah tuh kan Pak, mana ada manusia hidup 40 hari, 40 malam tidak makan. Bagaimana? Rasanya sih gitu, tapi saudara kita sekali lagi gagal fokus. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sudah menyatakan minimal ada 2 orang yang berpuasa 40 hari 40 malam. Siapakah dia? Oh ini bukan teka-teki saudara ya. Tapi yang pertama adalah Musa. Waktu naik ke Gunung Sinai,
menerima daripada firman Tuhan. 40 hari 40 malam Musa di sana. Berarti apa? Manusia di dalam konteks seperti ini itu ada kemungkinan untuk memang tidak makan, tidak minum, mungkin bahkan ya saya nggak tahu minum atau enggak. Dan di dalam bagian yang kedua, Elia waktu dia depresi mau bunuh diri itu, ingat nggak saudara? Dikejar-kejar Isabel, dia sudah duduk di bawah pohon mau nunggu mati saja. Lalu malaikat bangunin dia, kamu makan dulu ini, minum ya. Sudah makan minum, dia punya energi kuat lari 40 hari 40 malam saudara ya. Coba bayangkan ini Elia saudara, 40 hari 40 malam. Juga diberi kekuatan. Berarti apa saudara? Kita bisa melihat bagian ini tidak langsung loncat kepada konklusi. Nah tuh Pak kan inilah memang Tuhan, Yesus itu Tuhan. 40 hari dia tidak makan. Oh tidak saudara, di dalam PL sudah ada beberapa contoh. Nah sampai sini dulu. Ini sudah dalam kategori lapar 40 hari. Tidak makan. Kita 1 hari saja tidak makan, ada makanan lewat. Rasanya bukan saya lagi kan gitu kan saudara. Rasanya ada yang buas di dalam diri saya ya. Makanya habis intermittent fasting, habis puasa makannya 3 porsi. Itu kan sesuatu yang sering kita lihat ya. Puasa sih tapi bukanya itu lebih daripada budget hari-hari biasa saudara. Yang mewah, manis, pokoknya makanan semua. Kenapa saudara? Nah itu kita baru puasa bukan 1 hari, itu mungkin cuma berapa belas jam saja ya kan gitu. 12 jam, 13 jam, nah, itu sudah begitu. Tetapi sekarang Kristus kategorinya sangat sulit. Dia di dalam keadaan yang lapar. Lapar, ini Alkitab bilang lapar. Kalau sudah ditulis lapar berarti benar-benar lapar saudara. Dan sekarang ada godaan datang. Godaan itu adalah jika engkau anak Allah. Oke? Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jawab Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seorang teolog bernama Plummer, dia bilang begini, ini cobaan cuma untuk Tuhan Yesus dia bilang. Kenapa? Karena kita lapar gimana pun lihat batu, tak tergoda untuk jadikan roti. Ya kan gitu ya. Bagaimana caranya? Lihat batu lapar, nggak bisa saudara ya. Kita bisa sih ubah roti jadi batu, masih bisa saudara. Roti ditaruh aja di angin-angin ini bentar-bentar keras dia. Dilempar orang lumayan sakit, itu kita bisa saudara. Tapi batu jadi roti tidak bisa. Maka dia bilang ini adalah satu godaan yang hanya dialami oleh Kristus. Karena memang dia bisa ubah batu jadi roti. Nanti kalau kita lihat di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa lihat kok bagaimana Kristus melakukan mujizat yang luar biasa. Besar. Tapi bagian pertama, kenapa dia menolak saudara? Nah ini bagian yang penting. Saya akan kasih headline dulu. Di sini ada konflik antara teologi kemakmuran, ini terminologi umumnya atau teologi of glory, dengan teologi salib atau teologi of the cross. Jadi ini bukan hanya bicara mengenai ya hari ini orang Kristen banyak terpengaruh teologi kemakmuran. Bukan hanya itu saudara, ini sudah dari dulu. Jadi teologi kemakmuran bukan hanya baru beberapa abad atau berapa tahun ini, bukan. Sudah dari dulu. Pertanyaannya, kenapa kita bisa ngomong ini teologi kemakmuran atau teologi of glory? Jawabannya begini saudara. Apa esensi daripada teologi kemakmuran? Teologi kemuliaan itu apa? Apa esensinya teologi kemuliaan? Kenapa dibilang esensinya teologi kemuliaan atau kemakmuran? Jawabannya apa saudara? Segala sesuatu itu untuk diri, itu namanya teologi kemakmuran. Jadi minta berkat untuk siapa? Doa minta berkat untuk orang lain. Enggak lah ya saudara, untuk diri dulu. Kalau ada lebih boleh dah baru kasih kan gitu ya. Dan berikutnya saudara, biasanya yang terjadi juga orang yang sudah masuk ke dalam konteks seperti ini. Dia akan bertanya, Tuhan aku kan rajin pelayanan whatever. Kenapa sekarang alami ini? Itu template loh saudara. Tetapi kalau kita sadar, yang terjadi di sini godaan iblis kepada Kristus itu di mana orang Kristen nanti banyak jatuh ke sana. Sekali lagi ya saudara, kita lihat satu persatu bagian ini. Kenapa kita bilang banyak orang Kristen jatuh ke sana? Karena dia akan mempertanyakan, bukankah aku ini rajin pelayanan? Ini mirip, bukankah kamu anak Allah? Ngerti maksudnya? Ini mirip sekali. Bukankah aku sudah melayani Tuhan apa segala macam? Ini kalimatnya, jika engkau anak Allah. Yang satu bilang,
ubah batu jadi roti. Yang satu bilang, Tuhan kenapa aku menderita? Kalau aku anakmu kenapa aku menderita? Ya kan kita kira gitu saudara. Engkau kaya kenapa aku miskin? Kayak gitu-gitu saudara. Sekarang pertanyaan yang penting di sini. Kenapa Tuhan Yesus menolak? Pertanyaan kita, boleh enggak Kristus ubah batu jadi roti untuk dia makan? Ini udah 40 hari 40 malam loh. Waktunya berbuka, ya kan gitu kan saudara ya. Inilah waktunya buka puasa, udah 40 hari. Boleh enggak ubah batu jadi roti? Kita sih akan tergoda untuk bilang boleh. Tapi kenapa Kristus bilang tidak? Kenapa? Karena ini jawabannya saudara. Karena dia tidak mau menggunakan hak atau privilege-nya untuk kepentingan diri. Bahkan ini untuk makanan sustain life. Dia mempercayakan makanan ini kepada Bapa. Pada waktu itu padang gurun, tidak ada sama sekali. Nanti di dalam ayat terakhir, waktu iblis tinggalkan dia, lihat malaikat datang melayani Kristus. Itu adalah bagaimana Bapa menyediakan makanan minuman buat Kristus. Itu nanti saudara. Berarti apa? Kristus menyerahkan hidupnya dirinya bukan untuk diri, tapi untuk melakukan kehendak Bapa. Maka teologi kemakmuran rusaknya di mana saudara? Rusaknya adalah meminta Bapa untuk diri. Ini tidak dilakukan Kristus saudara. Kalau Kristus lakukan ini, tidak ada namanya salib, tidak ada namanya jalan salib, tidak ada namanya penebusan kita sebagai orang berdosa di dalam Kristus. Tidak ada semua. Kalau Kristus jatuh di dalam bagian ini. Berikutnya saudara. Yang kita bisa renungkan juga di dalam konteks ini adalah banyak teolog ya membandingkan antara pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan yang terjadi oleh Adam dan Hawa. Bedanya di mana saudara? Bedanya begini, waktu itu Adam tidak dalam keadaan lapar. Dia tidak butuh makan buah itu untuk lapar, makanan. Tidak, banyak pohon, banyak buah. Kondisi surroundingnya, sekitarnya itu subur, itu indah. Mungkin bisa lihat burung-burung terbang, main sana sini ya kalau kita gambarkan Taman Eden. Mungkin apalah segala sesuatu yang terjadi yang begitu indah, beautiful. Dia menikmati kehadiran Tuhan secara nyata saudara. Tetapi dia fall untuk buah itu. Kenapa saudara? Ya karena itu dia punya sinful desire muncul. Tetapi yang kita bisa lihat di sini apa? Kristus di tempat padang gurun tidak ada apapun, cuma ada batu-batu saja. Dan ketika dia digoda, dia bilang dari firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Besar saudara. Nah oleh sebab itu, apa maknanya bagi kita hari ini? Kita sadar satu hal ya. Banyak orang jatuh dalam dosa karena desakan kebutuhan. Banyak loh ya. Orang jatuh dalam dosa karena desakan kebutuhan. Dia butuh duit, dia mencuri. Dia butuh makan, dia merampok, ya kan gitu. Dia ada dorongan seksual, dia lakukan pergi ke pelacuran dan lain sebagainya. Dorongan secara kebutuhan dalam tanda kutip. Banyak orang jatuh dan membenarkan bagian ini. Ada orang korupsi karena ya keluarganya minta lebih dan lain sebagainya lah ya. Jadi kita bisa lihat di dalam kehidupan manusia, salah satu kejatuhan yang paling banyak terjadi adalah karena dorongan kebutuhan. Dia melegalkan segala cara. Misalnya dia bilang, Pak anak saya tidak bisa makan, ini nggak ada uang untuk beli susu, maka saya harus merampok. Bagaimana? Kadang kita ya susah ngomong juga ya. Tapi kita bisa lihat satu hal, banyak orang membenarkan perbuatan dosa karena kebutuhan. Ini benar atau tidak saudara? Jawabannya tidak. Dan kita bisa lihat ini di mana? Secara ultimat kita bisa lihat bahwa Kristus menyangkal kebutuhan dasar makan. Dia menyangkal ya maksudnya dia menyangkal diri bahkan kebutuhan paling dasar. Dan oleh sebab itu dia tidak jatuh dalam godaan. Ini jadi pengharapan besar buat kita saudara. Kita tahu natur manusia berdosa itu adalah didorong oleh kebutuhan. Tetapi waktu kita melihat salib Kristus saudara, dan kemenangan Kristus atas pencobaan, ini memberikan sekali lagi kita pengharapan. Bukan hanya pengharapan loh, kepastian di dalam Kristus bahwa kita bisa melewati pencobaan ini. Semua namanya pencobaan atau godaan karena kebutuhan. Kita bisa lewati ini di dalam kita merenungkan tentang Kristus yang menang atas pencobaan. Berarti sampai poin pertama saja kita sudah melihat Bapak Ibu Saudara sekalian,
Satu anugerah besar bagi dia yang di dalam Kristus. Maka tadi waktu kita bicara Ibrani pasal 2, dia mengalami penderitaan di dalam pencobaan supaya dia bisa menolong orang-orang atau umat yang sedang dicobai. Inilah powerfulnya bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita bersyukur. Jawabannya iya saudara. Tapi bukan hanya bersyukur. Mari di dalam hidup kita mengalami pekerjaan Tuhan yang besar. Mari kita sama-sama menyaksikan bagaimana kita boleh ditolong oleh Tuhan pada waktu mengalami banyak tantangan, pergumulan, pencobaan. Sehingga pada akhirnya kita boleh makin bertumbuh hari demi hari. Nah, minggu-minggu depan saudara, kita akan lanjutkan ke dalam natur pencobaan yang kedua dan yang ketiga. Kita akan lihat makin lama itu makin ada eskalasi. Manusia itu bukan hanya jatuh karena kebutuhan pokok, tapi kebutuhan sekunder, tersier, ya kayak gitu ya. Itu manusia saudara. Dan kita akan lihat satu persatu bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk bagian firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur oleh sebab Kristus menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Sehingga Kristus sendiri mengalami penderitaan, pencobaan seperti yang kami alami pada saat ini. Tapi kami bersyukur ya Tuhan karena kemenangan Kristus atas pencobaan, atas kuasa maut. Ini memberikan kami satu pengharapan dan kepastian bahwa setiap orang di dalam Engkau itu diberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan pencobaan. Sehingga pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kini Tuhan mengubah setiap kehidupan kami menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Dengar doa kami, dengar permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.